Halo semua, pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya tujuan seorang pembimbing itu? Hari ini kita bakal kupas sebuah fabel kuno yang pelajarannya bisa-bisa mengubah total cara pandang kita soal apa itu kesuksesan bagi seorang guru atau mentor. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini deh. Apa sih tandanya seorang guru atau pembimbing itu benar-benar hebat? Apa karena pengikutnya banyak banget? Atau karena murid-muridnya setia sampai mati? Coba, simpan dulu jawabannya. Soalnya, cerita kuno yang mau kita bahas ini punya perspektif yang bakal beda banget dari yang mungkin kita bayangin. Nah, cerita kita ini berpusat pada satu tokoh yang bijak tapi juga super jenaka, namanya Mula Nasruddin. Yuk, kita ikuti kisahnya. Kisahnya tuh sebenarnya simpel banget. Jadi, suatu hari, Mula Nasruddin ini melakukan perjalanan yang jauh, sampai ke negeri Tiongkok. Kelihatannya sih cuma perjalanan biasa aja ya kan? Tapi ternyata ini jadi panggung untuk sebuah pelajaran yang luar biasa. Nah, pas udah sampai di sana, hal pertama yang dia lakukan adalah ngumpulin sekelompok orang yang pengen belajar dari dia. Mereka pun jadi murid-muridnya, siap banget buat menyerap semua ilmu dan kebijaksanaan yang bakal dia bagiin. Tujuan Nasruddin ini jelas banget dan mulia. Dia mau mempersiapkan murid-muridnya ini buat mencapai tujuan tertinggi, pencerahan. Kedengarannya kayak cerita guru murid yang ideal banget kan? Tapi, disinilah ceritanya mulai jadi menarik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti dari teka-teki ini. Soalnya, apa yang terjadi selanjutnya itu sama sekali bukan hal yang kita harapkan dari sebuah kisah tentang kesuksesan mengajar. Coba kita urutkan ya prosesnya. Langkah pertama, kumpulin murid. Beres. Langkah kedua, siapkan mereka buat pencerahan. Oke, beres juga. Langkah ketiga, para murid ini beneran berhasil mencapai pencerahan. Sukses besar dong ya. Tapi kemudian muncul langkah keempat. Begitu mereka tercerahkan, semua muridnya pergi, ninggalin dia. Tunggu dulu. Coba bayangin deh, kalau kamu seorang guru, terus semua murid terbaikmu cabut begitu aja setelah mereka lulus. Itu artinya kamu gagal nggak sih? Nah, ini nih momen yang bikin kita harus berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya apa yang terjadi? Disinilah letak kuncinya. Untuk memecahkan teka-teki soal kegagalan Nasruddin yang kelihatannya nyata ini, kita harus bongkar pesan moral yang tersembunyi di balik ceritanya. Nah, ini dia kalimat saktinya. Bukanlah penghargaan bagi seorang pembimbing rohani bahwa para murid selamanya duduk bersimpuh di depan kakinya. Wah, kalimat ini benar-benar membalikan semua yang kita pikir tahu tentang kesuksesan seorang pembimbing kan? Jadi poin utamanya begini, tujuan bimbingan sejati itu bukan untuk mengikat murid biar bergantung selamanya. Justru sebaliknya, tujuannya adalah membekali mereka sampai mereka jadi begitu hebat, begitu mandiri, sampai mereka nggak butuh si guru lagi. Coba kita bandingkan deh biar makin jelas, pandangan umum mikirnya sukses itu kalau muridnya bergantung, setia selamanya. Tapi menurut Nasruddin, sukses sejati itu adalah kemandirian. Jadi, seorang pembimbing itu bukanlah tujuan akhir, dia cuma sebuah jembatan untuk membantu muridnya menyeberang ke tujuan mereka sendiri. Oke, ini bukan cuma sekedar cerita dongeng loh ya. Pelajaran dari Nasruddin ini relevan banget dan bisa kita terapkan langsung di kehidupan modern kita. Coba kita lihat di mana aja. Coba deh pikirin, di dunia kerja, manajer yang hebat itu bukan yang bikin timnya nggak bisa gerak tanpa dia kan. Justru yang timnya bisa sukses bahkan saat dia nggak ada. Sebagai orang tua, tujuannya bukan supaya anak selalu butuh kita, tapi supaya mereka jadi orang dewasa yang mandiri. Prinsip ini berlaku di mana-mana, dari ruang kelas sampai perjalanan pengembangan diri kita sendiri. Pertanyaannya, kita belajar itu supaya bisa terbang sendiri kan? Nah, ini dia inti dari semuanya, terangkum dalam satu kalimat yang jelek banget. Sebagai seorang pembimbing, entah itu manajer, orang tua, atau guru, tujuan akhirmu adalah membuat dirimu sendiri tidak lagi dibutuhkan. Justru, itulah tanda kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dalam peran apapun yang kita jalani, di saat kita membimbing orang lain, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah kita sedang membangun jembatan untuk membantu mereka menyeberang, atau justru membangun tahta agar mereka tetap bersimpuh di kaki kita? Jawaban dari pertanyaan itu bakal menentukan warisan kita yang sesungguhnya.